Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Yonika Dori, NIM 202101010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran PAI. Pengertian media pembelajaran itu sendiri adalah sebuah alat yang memiliki fungsi menyampaikan pesan. Media adalah bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Lalu, menurut Dadang, media tentunya memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh sebab itu, saat ini masalah media dibatasi ke arah yang relevan dengan masalah pembelajaran saja atau yang dikenal sebagai media pembelajaran. Perkembangan konsepsi media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pembelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berjalannya waktu, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku gambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Lalu pengertian dari media pendidikan agama Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang lain dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses perbuatan cara mendidik. Dalam buku Arif S. Sadiman, pengertian media adalah kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Metode adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindari, khususnya penglihatan dan pendengaran atau alat peraga pengajaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau medium komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Media pendidikan mengandung aspek-aspek sebagai alat dan sebagai teknik yang berkaitan erat dengan metode belajar. Sekian dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fitri Febianti dengan NIM 2021110100049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis media pembelajaran PAI. Media pembelajaran dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis seperti media visual, audio, dan audiovisual, yaitu diantara lain yang pertama adalah media grafis. Media grafis merupakan salah satu media visual yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Beberapa contoh dari media grafis yang pertama adalah chart. Chart atau bagan merupakan media yang dapat menyajikan informasi secara visual yang biasanya berisi perkembangan, ringkasan, dan hubungan dari suatu proses. Terdapat beberapa jenis chart. Yang pertama adalah bagan chart, yang kedua adalah bagan tertutup, yang ketiga adalah bagan arus, selanjutnya bagan organisasi, bagan garis waktu. Selanjutnya yang kedua adalah gambar atau foto. Gambar dan foto merupakan media grafis yang paling sering digunakan. Kelebihan dari media gambar dan foto diantaranya memiliki sifat yang konkret, dapat mengatasi ruang dan waktu, mudah didapat dengan biaya relatif murah, dan mudah digunakan oleh para guru. Kelemahannya adalah menekankan indera penglihatan, ukurannya terbatas, dan untuk permasalahan yang kompleks, gambar kurang efektif digunakan. Selanjutnya yang ketiga adalah diagram. Diagram merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol. Diagram yang baik adalah diagram yang digambar dengan benar, rapi, ukurannya cukup besar, sehingga dapat dilihat oleh semua peserta didik. Yang selanjutnya adalah grafik.
Grafik merupakan media visual yang dibuat dari titik-titik, garis, atau gambar dengan menggunakan prinsip matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Farha Umniyah, NIM 2021010101025. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai tentang media pembelajaran, yaitu media audio. Media audio merupakan media yang erat kaitannya dengan pendengaran. Informasi dituangkan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik berupa verbal maupun nonverbal. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang dapat menggunakan media audio contohnya seperti Al-Quran dan hadis, sejarah perkembangan Islam, bahasa Arab, dan sebagainya. Beberapa contoh media audio adalah radio, laboratorium bahasa, dan alat perekam pita magnetik. Fungsi dari media audio, di samping menarik dan memotivasi siswa, media audio ini digunakan untuk mempelajari materi lebih banyak, seperti mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Kemudian mengatur dan mempersiapkan diskusi ataupun debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Selain itu, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang terakhir itu menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media audio. Adapun kelebihannya seperti mampu mengatasi keterbatasan uang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran secara luas. Mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi dan mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. Selain itu, media audio juga mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara. Kemudian, sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Selain itu, media audio ini harganya relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. Adapun keuntungan dan kelemahan media audio. Keuntungan media audio seperti dapat menggantikan guru dengan lebih baik, misalnya menghadirkan ahli dalam bidang tertentu melalui media audio ini. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengatasi uang dan waktu. Yang ketiga relatif mudah dijangkau. Dan selain keuntungan pasti ada kelemahan. Kelemahan media audio salah satunya yaitu kecepatan track bermacam-macam yang disajikan pada rekaman. Kemudian memerlukan bantuan dari media visual dan hanya bisa optimal digunakan oleh orang yang memiliki pemikiran abstrak. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurafni Mega Putri, NIM 202101010032. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran PAI. Yang ketiga yaitu media proyeksi diam. Media proyeksi diam merupakan media yang prinsipnya sama dengan media grafis, tetapi dalam media proyeksi diam, informasi yang disampaikan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Beberapa jenis media proyeksi diam diantaranya slide, film, televisi, dan sebagainya. Kemudian, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang diterapkan sebelumnya. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita memilih media pembelajaran berkait dengan peserta didik, seperti apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan atau taraf berpikirnya, pengalamannya, menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja
Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdausi Minzula, NIM saya 202101010006. Di sini saya ingin sedikit melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran di dalam kelas. Yang nomor 4 yaitu ketersediaan. Dalam memilih media pembelajaran, apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media pembelajaran tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu seperti membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan siswa, meminjam, menyewa, ataupun juga membeli. Yang nomor 5 yaitu kualitas teknis. Apakah media pembelajaran yang dipilih itu kualitasnya baik? Apa memenuhi syarat sebagai media pendidikan? Bagaimana keadaan daya tahan media pembelajaran yang dipilih tersebut? Yang nomor 6 yaitu biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk mengadakan pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang diperlukan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Apa media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan yang setara itu, apakah ada? Yang nomor 7 yaitu fleksibilitas atau lentur. Dalam kenyamanan media, dalam memilih media harus dipertimbangkan kelenturan, dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak berbahaya bagi peserta didik maupun pendidik itu sendiri. Yang nomor 8 yaitu kemampuan orang yang menggunakannya. Betapapun tinggi nilai kegunaan media tersebut tidak akan memberikan manfaat yang banyak bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu yang nomor 9 yaitu alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media? Apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.